Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bisnis modal kanvas bidang transportasi online. Perkenalkan, nama saya Firda Medina. Nama saya Keisha Sabrina Kanahaya. Nama saya Aidin Sofiana. Nama saya Gonsul Kenny. Nama saya Julia Cinta Putri. Nama saya Amri Istiqomah. Presentasi ini saya serahkan kepada Keisha. Ya, presentasi kali ini dalam bisnis model kanvas bidang transportasi online kami mengambil Gojek. Yang pertama, rekan usaha utama atau bisa disebut juga key partners. Yang pertama ada mitra pengemudi, driver Gojek, penyedia infrastruktur, server, supplier atribut driver, bank, asuransi, rental kendaraan. Penjelasan mengenai key partnership ini adalah Gojek memiliki ikatan investasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk menanamkan dananya bagi Gojek. Bergabungnya Facebook dan PayPal sebagai investor menyusun Google dan Tencent mendukung Gojek dalam misi mendorong pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara ini. Layanan pembayaran digital dari Gojek yaitu GoPay sejak lama berfokus untuk meningkatkan akses ekonomi digital bagi usaha mikro kecil dan menengah atau bisa disebut juga UMKM. Bukan hanya Facebook, PayPal, Google, dan Tencent saja yang menjadi investor Gojek, tetapi ada juga Astra International, JD.com, Telkomsel, Alibaba Group, dan Katipal Group. Yang kedua, ada aktivitas usaha utama atau bisa disebut juga key activities. Yang pertama, menghubungkan driver pengguna. Yang kedua, manajemen data, pemeliharaan dan upgrade server, aplikasi, dan database. Yang terakhir, riset dan pengembangan. Penjelasan dari key activities ini adalah Gojek memiliki pelayanan pemesanan atas transportasi melalui aplikasi yang dimiliki, serta melayani kebutuhan-kebutuhan atas mitra pengemudi untuk menunjang performasi. Gojek rutin melakukan pemeliharaan dan update atas server aplikasi serta database, juga berkonsentrasi mewujudkan e-maps milik Gojek sendiri. Pengembangan tersebut merupakan konsentrasi yang akan ditekuni Gojek. Yang ketiga, ada sumber daya utama atau key resource. Pertama, aplikasi Gojek. Kedua, Google Maps. Ketiga, infrastruktur server. Keempat, SDM, dana investor. Penjelasan dari key resource ini adalah Gojek memiliki SDM manusia berupa karyawan yang tidak dipublikasikan jumlahnya dan tersebar di kantor perwakilan Gojek maupun cabang di kota besar Indonesia. Tambahan dana bisnis juga didapatkan dari dana-dana yang diberikan oleh para investor yang lama berinvestasi di Gojek. Yang keempat, ada nilai yang ditawarkan atau value proposition. Yang pertama, penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, akses mudah dan cepat. Yang ketiga, GPS akurat. Penjelasan dari value proposition ini, terdapat beberapa value proposition yang ditawarkan oleh Gojek. Pertama, ada GPS. GPS yang digunakan dalam aplikasi Gojek lebih akurat sehingga dapat menemukan lokasi pengguna lebih mudah. Kedua, tarif jarak lebih murah. Yang ketiga, harga yang ditetapkan adalah tarif progresif sesuai dengan jarak per km dan waktu tempuh. Ketiga, keamanan mitra pengemudi dijamin dengan validasi minimal tahun kendaraan tahun 2012. Hubungan dengan konsumen atau bisa disebut juga customer relationship. Yang pertama ada promo dan diskon. Kedua, email, newsletter, dan pengaduan kritik dan saran kepada driver atau mitra restoran. Yang dimaksud dengan customer relationship adalah Gojek melayani pemesanan jasa online ride sharing seperti GoRide, GoCar, maupun layanan transportasi lain. Gojek juga menerima pembayaran pengguna melalui kartu kredit. Gojek juga mewajibkan pengguna untuk menilai pelayanan Gojek yang diberikan melalui sistem rating dan melayani pengaduan, kritik serta dan saran dari pengguna melalui customer service. Selama perjalanan, keselamatan pengguna seluruhnya dijamin oleh asuransi, sehingga menghindari kelalaian yang mungkin dilakukan mitra pengemudi selama perjalanan. Yang kelima, ada media penghubung atau channel. Penjelasan dari channel sendiri adalah Gojek memiliki aplikasi yang digunakan sebagai inti bisnis transportasi yang dimiliki. Terdapat tracking di mana penilaian diberikan oleh pengguna jasa.
Gojek juga memiliki customer service untuk melayani kebutuhan mitra pengemudi maupun pengguna. Yang keenam, ada segmentasi konsumen customer atau bisa disebut juga customer segment. Customer segment akan menentukan segmen pengguna yang akan dilakukan oleh Gojek. Fokus Gojek untuk memilih pengguna yang memiliki smartphone dan memilih akses Google Play Store atau Apple Store untuk mendownload aplikasi Gojek. Dan ada struktur biaya atau bisa disebut juga cost struktur. Cost struktur adalah sistem gaji dan bonus untuk driver dan mitra, gaji pegawai kantor, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, biaya APL Google Maps. Dan ada aliran pendapatan atau revenue stream. Revenue stream sendiri, Gojek mendapatkan keuntungan dari ikatan kerjasama yang dijalin dengan perusahaan mitra melalui pembagian keuntungan. Gojek memperoleh keuntungan dari pembagian rasio layanan sebesar 90 dibagi 10. 90% untuk mitra pengemudi dan 10% untuk Gojek. Penggunaan kartu kredit sebagai media pembayaran dari pengguna, Gojek juga akan mendapatkan sedikit keuntungan dari pihak bank dengan jumlah yang tidak dipublikasikan. Nah, sekian dari presentasi saya. Yang bertanya silahkan. Jika minimal tahun kendaraan 2012, apakah motor-motor seperti CB, Supra, dan motor klasik bisa digunakan? Jawabannya boleh. Syarat tahun motor Gojek adalah 1. Minimal tahun motor Gojek. 2. Pajak STNK aktif. 3. Kepemilikan kendaraan bermotor jelas. 4. Membuktikan berkas pemilik motor. 5. Motor wajib dalam kondisi layak jalan. Dan yang terakhir, surat kelengkapan berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.